Sesi itu kesepakatan yang diakui di Kosan Haji. Jadi bagaimana kris ini eranya Majapahit, bagaimana kris ini eranya Buddha, bagaimana kris ini eranya Mataram. Mataram pun juga banyak. Karena masing-masingnya itu ada gaya, ada stylenya. Saya ambilkan yang punya saya, mana ya? Di tas. Mau dibawa pulang sama Yusuf. Jenggala itu abad 11. Berarti benda ini sudah 900 tahun usianya. Jenggala itu dia memiliki gonjonya besar. Ini Pak, ini gonjo. Ini perwujudan dari sebuah apa Mbak Nur? Lingga atau yoni? Yoni. Perwujudan dari yoni. Dan pesnya itu perwujudan dari lingga. Jadi penyatuan keduanya itu lahirnya kesuburan, lahirnya sebuah anak. Dan keris itu dianggap sebuah anak zaman dahulu. Ini eranya era Jenggala Pak, abad ke-11. Abad ke-11 itu ini gonjonya bentuknya besar, besinya hitam, dan pamornya melekat mencampur seperti jadi satu ini karena tempatnya sangat padat. Ini sering disebut era-era Jenggala. Jadi Jenggala kebanyakan gonjonya besar. Dan dapurnya biasanya kebo-kebo ini, dapur kebo yang gadingnya tinggi seperti ini. Majapahit besinya sudah sedikit lebih tipis karena Majapahit sebenarnya tidak untuk berperang Pak. Majapahit itu sudah punya senjata tembak, sudah punya senjata bermesiu. Jadi ini banyak untuk sebagai sebuah piante. Bentuknya pun juga tidak untuk berperang karena bentuknya besar. Bentuknya besar ini sigar jantung. Jantung yang disigar jadi dua, sigaran hati. Gitu. Nah, terus pamornya ini seperti kulit semongko Pak. Kulit semongko itu diibaratkan untuk mencari pertemanan dan bentuknya ganja Majapahit itu melengkung gini, sebit rontal gini. Ini yang Majapahit. Eranya Singosari abad ke-12. Abad 12 itu lipatannya besar Pak. Ini ada nampak lipat-lipatannya besar dan pamornya meteor. Pamor meteor itu penampakannya seperti ini, putih mengkilat. Ini dari meteor seperti ini. Dan ini zaman sekarang tidak semua empu bisa membuat dari meteor karena ketika ditempa ini meletusnya sampai 3 meter. Ledakannya sampai 3 meter. Ini eranya era Singosari dan ini memang temuan jadi bentuknya seperti ini. Kebanyakan era Singosari seperti ini karena ini dulu benda untuk agresor. Ketika ekspedisi Pamalayu, kemungkinan dibikin spasi-spasi seperti ini untuk dimasukkan di tempat yang beracun. Jadi untuk berperang dan ini hebat. Singosari dulu menunjukkan sampai ke Tumasik itu Singapura dulu itu bukannya kita. Ini yang dulu dia bawa ke sana kemari untuk berperang. Era Jenggolo gonjonya juga besar. Kemudian Jenggolo tapi ini eranya Tuban. Jadi kalau eranya Tuban gini biasanya sudah berpamor. Sama ini pamor juga pamor meteor. Ini pamornya banyu mili, jadi air yang mengalir karena air itu zaman dahulu diidentikan dengan rezeki. Air harus mengalir, tidak berhenti, kalau berhenti itu jadi penyakit. Makanya sawah itu mesti airnya mengalir. Rezeki itu juga mengalir. Jadi kalau kita punya rezeki jangan duduk. Kalau nyimpen tabungan kacang biasanya ada penyakit ya Pak. Jadi memang harus mengalir. Kita tidak boleh ego. Semuanya untuk kita harus mengalir. Ini kearifan zaman dulu. Nara itu dapur duduk atau semar duduk mungkin maksudnya Pak ya. Pokoknya sebelum duduk tenang. Ini meteor juga Pak. Ini Tuban Jenggolo karena ini udah berpamor. Dan ini pamornya kan meteornya pecah-pecah seperti ini. Karena dulu penguraiannya masih sederhana. Dan kalau yang Singosari Pak, Singosari itu barang langka dan sangat mahal. Rata-rata di atas 25 juta. Itu cirinya yang di sini aja saya sebutkan ya. Metoknya ini melintang. Ada metok ini Pak, ini bentuknya melintang. Ini berdiri. Ya Singosari pasti melintang. Ini teman menemukan di Gunung Pati. Dari Gunung Pati, dari situs yang sudah murak-marik gitu loh. Cuma mana dia nggak nyebutkan sama saya. Ketemu dua ini sama bentuknya kayak Zambia gitu. Eranya sangat tua ini Pak. Eranya sangat tua. Kalau saya memperkirakan umur besinya ini sudah sebelum abad 10. Mungkin abad ke-8. Ini kalau situsnya ketemu pasti usianya seperti itu. Dan ini bentuknya seperti ini Pak. Ini kancing gelung. Kancing gelung itu biasanya kalau saya raja, kemudian saya punya anak saya dipek orang lain.
Ini saya kasihkan ke menantu saya. Jadi pasti yang di situsnya itu Putri Raja. Nanti bakal terungkap apa yang saya katakan. Betul enggak? Karena logam itu harus saya berbicara. Karena jejak leluhur, jejak metalurgi ada di sini. Dan senjata ini Pak diselipkan di depan raja. Ini buat babat talas. Dan ini senjata spiritual karena apa? Karena bentuknya masih utuh, tidak digunakan, tidak ada tato di sini. Jadi untuk piantel ditaruh di depan ini dia untuk membuka di daerah Gunung Pati. Ini di situsnya itu ada batu kayak donat. Tapi dia masih menyembuhkan ke saya di mana tempatnya. Nanti bakalnya terungkap Pak. Logamnya sudah keluar gini biasanya dia bakal keluar. Kenapa seperti ini ada di situs, Mbak Nur? Kenapa logam ada di situs? Untuk apa namanya, salah satu syarat berdirinya candi. Untuk menetralkan aura Pak. Jadi logam ada besi, ada emas, ada tembaga. Itu untuk menetralkan auranya. Kearifan kita itu sudah hilang untuk ini. Kenapa ada seperti itu kita sudah hilang. Terus candi untuk Mbak Nur, candi untuk rezeki itu biasanya untuk ada emasnya Pak di peripheral. Kalau emas ada perhiasan itu rata-rata untuk kita ke sana untuk mencari rezeki, untuk memohon rezeki. Tapi untuk candi-candi yang untuk kesuburan Pak, itu yang di peripheralnya itu biji-bijian. Biji-bijian. Dan seperti ini biasanya ditinggal ditilaske menjadi suatu petilasannya saya di situ. Dan kalau bentuknya seperti ini daerahnya pasti ada sendangnya di situ dan airnya itu tidak mengkorosi, tidak memakan wilayahnya. Ini Pak, ini sama usianya dengan yang di Salatiga. Saya nemu Salatiga bentuknya seperti ini. Itu berarti nanti kalau muncul situsnya itu pasti itu Putri Raja yang ada di Gunung Pati. Sudah Pak, sedikit dari saya. Jadi seperti ini kita menangguh tidak bisa ngawur karena ada konsensus yang disepakati di masyarakat Nusantara.